Assalamualaikum, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di akun The Tutor. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar slide presentasi kita yang menggunakan PowerPoint bisa ada suaranya. Jadi seperti kita pakai dubbing ya, setiap kali slide itu muncul ada suaranya sendiri. Ini bermanfaat bagi kita yang memberikan misalnya materi untuk mahasiswa atau siswa kita di sekolah melalui Google Classroom atau aplikasi serupa lainnya. Sering menjadi kendala bahwa guru atau dosen hanya memberikan slide presentasi, sedangkan siswa atau mahasiswa kita tidak memahami secara keseluruhan dari slide per slide. Dengan merekam suara dari slide per slide, apalagi yang direkam adalah penjelasan dari slide tersebut, ini akan sangat membantu dari siswa atau mahasiswa kita memahami materi yang diberikan. Nah, untuk memulai, silakan Anda buka mungkin slide presentasi yang bisa Anda gunakan. Seperti yang ada di layar saat ini adalah salah satu contoh dari slide yang saya gunakan untuk memberikan materi dasar-dasar manajemen keuangan. Di sini hanya ada sekitar 4 slide saja ya sebagai contoh ya. Nah, yang pertama setelah Anda menyiapkan slide Anda, maka di setiap slide ini Anda akan bisa memberikan suara. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah klik dulu insert di sebelah kiri ya di menu atas. Kemudian ada deretan menu, lalu Anda ambil audio. Nah, saya yakin Anda sudah sering lihat tombol audio ini tapi tidak pernah tahu apa kegunaannya. Inilah saatnya Anda untuk mengetahui apa manfaat dari tombol audio tersebut. Tombol ini untuk merekam suara dari slide. Sekarang Anda tinggal klik, lalu akan muncul pilihan yang pertama audio from file, clip art audio, atau record audio. Dalam hal ini yang akan kita pilih adalah klik record audio atau rekam suara. Akan muncul message box ya, record sound. Nah, di bagian dalam dialog box ini ada name, ini bisa Anda mengganti record sound, kalau tidak diganti juga tidak apa-apa ya, contohnya suara slide dasar manajemen keuangan. Kemudian ada 3 tombol, tombol play, stop, dan rekam. Tombol merah rekam yang kecil ini yang kita tekan ya, silakan diklik. Nanti saya akan merekam sedikit suara dari lampiran ini ya. Klik. Nah, selamat siang, selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kas. Kas sendiri merupakan bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat liquidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Kalau perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh perusahaan persentasenya akan lebih rendah daripada kalau disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Karena itu masalah utama bagi pengelolaan kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak terlalu banyak, agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tapi juga nggak terlalu sedikit sehingga akan mengganggu likuiditas perusahaan. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang motif memiliki kas. Nah, jika sudah selesai, Anda tinggal stop. Oke, kemudian lalu klik OK. Ya. Nah, sekarang Anda bisa melihat di tengah layar ada seperti tombol speaker ya. Seperti bukan tombol, tapi seperti tanda speaker. Nah, ini jika Anda klik maka akan muncul tanda kita merekam. Anda bisa mentes apakah yang kita rekam itu sudah cocok atau tidak. Jika tidak, Anda tinggal mengganti. Tapi jika sudah, kita akan lanjut ke step berikutnya. Klik. Nah, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kas. Kas sendiri merupakan bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat liquidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Kalau perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh perusahaan persentasenya akan lebih rendah daripada kalau disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Karena itu masalah utama bagi pengelolaan kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak terlalu banyak, agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar,
tapi juga nggak terlalu sedikit sehingga akan mengganggu likuiditas perusahaan. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang motif memiliki kas. Nah, jika sudah selesai, Anda tinggal stop. Oke, sudah bisa didengarkan suaranya. Nah, begitu pula dengan slide kedua ya. Sebelum slide kedua, kita pastikan bahwa tanda ini ya atau suara ini tidak harus kita selalu pencet setiap kita membalikkan slide baru. Apa yang harus kita lakukan ya? Silakan diklik lagi tadi logo dari speaker, maka akan muncul di atas menu playback. Paling akhir ya. Silakan diklik menu playback ya. Nah, ini akan Anda klik menjadi start on click atau automatically ya. Kemudian logo speaker ini harus kita sembunyikan selama kita mempresentasikannya nanti. Maka Anda klik lagi hide during show. Anda lihat di sebelah sini. Nah, jadi tanda logo speaker tadi akan tidak muncul di gambar. Kemudian setiap kita akan meneruskan slide berikutnya, dia akan otomatis melampirkan suara tersebut atau menyematkan suara. Oke, dan ini dilakukan slide per slide ya. Nah, selanjutnya kita akan ke slide kedua. Nah, kita akan merekam sekali lagi, yaitu dengan insert, lalu pilih audio, lalu pilih record audio, lalu muncul dialog box. Kita tinggal pencet tombol bulat merah untuk merekam, ya. Nah, motif memiliki kas ada 3. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Motif transaksi berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya. Sedangkan motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Sedangkan yang ketiga, motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat likuid. Biasanya, jenis investasi yang dipilih adalah investasi pada sekuritas. Apabila tingkat bunga diperkirakan turun, maka perusahaan akan merubah kas yang dimiliki menjadi saham. Dengan harapan harga saham akan naik apabila memang semua pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan turun. Kita tinggal klik OK. Nah, sekarang kembali sudah muncul lagi logonya. Maka kita tinggal klik, pencet menu playback. Start on click-nya ini diganti dengan automatically ya. Jadi start ini sudah automatically. Kemudian klik hide during show agar logo speakernya juga menghilang ya. Begitu juga dengan tugas, slide tugas. Lakukan hal yang sama. Insert, audio, record audio. Kemudian kita merekam. Setelah penjelasan tadi, maka kita akan melakukan tugas atau mendapatkan pembagian tugas kelompok, kemudian tugas kelompok dapat Anda download di Google Classroom. Oke, itu tadi sudah contoh. Kemudian kembali klik di logonya, kemudian klik menu di atas playback, ganti start pemulaian video jadi automatically, kemudian klik hide during show. Kemudian yang terakhir juga begitu ya. Kenapa semuanya kita lakukan? Agar nanti saat kita uji coba, semua slide bisa berjalan dengan baik ya. Record audio. Kemudian, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Semoga penjelasan dan materi yang diberikan dapat Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Oke. Kemudian logo speaker muncul, diklik, klik playback. Kembali startnya video diganti automatically, lalu hide during show, yes. Nah, kemudian saat kita nanti akan slideshow, tentu pergantian slide akan cepat, maka kita perlu ada jeda sehingga tidak ada bertumbukan penjelasan slide per slide. Yang kita harus lakukan adalah pilih di menu di atas di transitions, kemudian tinggal pilih mau cut, fade, push, wipe ya, ini bisa dipilih ya yang kotak-kotak ini.
Kemudian misalnya yang mana untuk percontohan kita akan ambil seperti cover ya. Cover ini saja boleh. Nah, akan seperti itu, atau uncover, atau sharp. Mungkin seperti membalik halaman mana ya. Oke, ini ya, ini transition. Lalu apakah hanya satu slide? Tidak, untuk semua slide, maka kita klik yang di sebelah kanan, apply to all. Sudah? Nah, untuk saat ini kita sudah selesai. Bagaimana agar suaranya bisa muncul. Sekarang kita melakukan slideshow. Slideshow from beginning, kita coba. Klik. Nah, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kas. Kas sendiri merupakan bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat liquidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Kalau perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh perusahaan persentasenya akan lebih rendah daripada kalau disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Karena itu masalah utama bagi pengelolaan kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak terlalu banyak, agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tapi juga nggak terlalu sedikit sehingga akan mengganggu likuiditas perusahaan. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang motif memiliki kas. Nah, jika sudah selesai, Anda tinggal stop. Nah, motif memiliki kas ada 3. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Motif transaksi berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya. Sedangkan motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Sedangkan yang ketiga, motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Biasanya, jenis investasi yang dipilih adalah investasi pada sekuritas. Apabila tingkat bunga diperkirakan turun, maka perusahaan akan merubah kas yang dimiliki menjadi saham. Dengan harapan harga saham akan naik apabila memang semua pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan turun. Setelah dijelaskan tadi, maka kita akan melakukan tugas atau mendapatkan pembagian tugas kelompok. Kemudian, tugas kelompok dapat Anda download di Google Classroom. Kemudian, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Semoga penjelasan dan materi yang diberikan dapat Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Nah, seperti Anda lihat, saat kita presentasi, suara yang sudah kita rekam itu muncul, sekaligus juga dengan transition-nya ya. Jadi, saat ini sekarang sudah lagi tidak pusing jika Anda mendapat tugas dari dosen untuk membuat materi presentasi yang dipresentasikan dari jauh ya, atau melalui tugas kelompok yang dikumpulkan di Google Classroom. Karena slide presentasi tadi bisa Anda sertakan penjelasan Anda. Begitu pula bagi Anda yang guru atau dosen, tidak terlalu pusing lagi jika ingin mengirimkan bahan materi perkuliahan atau bahan materi pengajaran SD, SMP, SMA melalui misalnya WA ataupun dari media sosial yang lain, message sosial yang lain ya. Jadi sudah ada suara sehingga anak-anak bisa memahami, oh masuk dari slide presentasi ini apa. Begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih.